Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah tarwih yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah mengajarkan kepada kita apa yang sebelumnya kita tidak ketahui. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia, mensucikan manusia dan mengajarkan kepada mereka apa yang belum diketahuinya. Jamaah tarwih yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan ceramah tarawih malam ini dengan judul membangun kecerdasan intelektual, emosional, spiritual melalui ibadah puasa. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami berikan kemudahan kepada mereka untuk mengadakan perjalanan di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah mengistimewakan manusia dengan seistimewa-istimewanya dibandingkan dengan banyak makhluk yang kami ciptakan. Jadi kita ini manusia dimuliakan Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kebanyakan makhluk yang lain yang diciptakannya. Di antara keistimewaan tersebut yaitu dikaruniakannya kepada kita manusia aneka macam kecerdasan. Di antara kecerdasan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita yaitu kecerdasan intelektual yang berbasis pada akal, kemudian kecerdasan emosional yang berbasis pada hati, dan kecerdasan spiritual yang berbasis pada nafs atau jiwa kita. Sebagai manusia, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak potensi akal, kemudian kita juga dikaruniai potensi ghadab, emosi, kita juga dikaruniai oleh Allah syahwat. Potensi-potensi ini tidak boleh dimatikan. Kalau dimatikan, tidak difungsikan, maka akibatnya akan buruk dalam hidup kita. Tapi di sisi lain, potensi-potensi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Kalau dibiarkan, sama juga akan menyebabkan keburukan dalam kehidupan kita. Akal misalnya kalau dia dimatikan, ya akibatnya kita akan menjadi orang yang bodoh. Tapi kalau akal dilepaskan, dibiarkan begitu saja, maka akibatnya lahirlah manusia-manusia yang licik, lahirlah manusia-manusia yang culas.
Jadi orang yang licik itu bukan orang yang bodoh-bodoh, tapi banyak yang pintar-pintar. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak pelaku kriminal itu justru orang yang pintar-pintar, yang punya titel, punya gelar akademik yang tinggi-tinggi, tapi dia melepaskan kecerdasan intelektualnya, akalnya itu dia tidak kontrol, dia tidak kendalikan. Maka lahirlah manusia-manusia yang licik, manusia-manusia yang culas tadi. Emosi juga begitu, tidak boleh dimatikan. Jangan kita mengatakan saya tidak punya emosi lagi sama sekali. Itu buruk dalam hidup. Karena ada saat di mana seseorang itu dituntut untuk marah. Kalau dia tidak marah, malah tidak baik. Ya. Kalau emosi kita matikan, lahirlah manusia-manusia yang pengecut, manusia-manusia yang penakut, yang pada saat dia dituntut untuk bertindak, dia tidak bertindak apa-apa, karena tidak punya emosi sama sekali. Ketika kehormatan agamanya diganggu, kehormatan dirinya, keluarganya, dan sebagainya, dia tidak berbuat apa-apa, karena emosinya sudah dimatikan sama sekali. Tapi emosi juga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tidak ada kontrolnya, tidak ada kendalinya. Kalau emosi dibiarkan, dilepaskan begitu saja, lahirlah manusia-manusia yang nekat. Orang yang nekat itu adalah orang yang bertindak, tidak ada perhitungannya sama sekali. Nah, begitu juga dengan syahwat. Kalau syahwat ini dimatikan, punah manusia di dunia ini. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi di antara kita yang punya syahwat, ya, yang sederhana saja, tidak ada yang tertarik kepada lawan jenisnya misalnya, kan punah manusia di dunia ini. Jadi syahwat itu tidak boleh dimatikan, tapi tidak boleh juga dilepas begitu saja. Kalau syahwat ini dilepaskan begitu saja, maka lahirlah manusia-manusia yang rakus. Meskipun bukan haknya, dia juga ingin memilikinya. Nah, terus kalau tidak bisa dimatikan, tidak bisa juga dilepaskan, lalu apa yang diajarkan oleh agama kita? Yang diajarkan adalah tempatkanlah potensi-potensi tadi secara proporsional, secara seimbang. Ketika akal itu ditempatkan secara proporsional, secara seimbang, akan lahirlah manusia-manusia yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu mereka yang ada di antara posisi orang yang bodoh dan orang yang licik. Di tengah-tengahnya itu orang yang cerdas. Ini yang baik. Ya, mereka yang mampu menempatkan kekuatan akal fikirannya secara proporsional. Kemudian kalau emosi ditempatkan secara proporsional, maka akan melahirkan manusia-manusia yang pemberani. Jadi orang yang berani itu adalah mereka yang berada di antara orang yang pengecut atau penakut dan orang yang nekat. Di tengah-tengahnya orang yang berani. Berani itu tidak sama dengan nekat. Kalau nekat dia bertindak tidak ada perhitungannya. Tapi kalau orang yang berani, dia bertindak dengan penuh perhitungan. Nabi itu orang yang berani tapi tidak nekat. Ya, beliau bertindak dengan perhitungan yang sangat cermat. Bahkan sekalipun beliau Nabi Pak terjun ke medan perang sekalipun, beliau pakai baju besi, beliau pakai perisai. Tidak lantas karena beliau Nabi kemudian berkata, saya pasti dilindungi oleh Allah. Tidak usah pakai baju besi, tidak usah pakai strategi perang, pasti menanglah ini. Nabi tidak seperti itu. Nabi berani tapi tidak nekat. Nah, keberanian itu diperoleh kalau kita mampu menempatkan kekuatan emosi itu secara seimbang, secara proporsional. Jangan dimatikan tapi jangan juga dilepaskan. Nah, ketika syahwat ditempatkan secara proporsional, akan lahirlah manusia-manusia yang punya iffah, yang menjaga kesucian, kemuliaan dan kehormatan dirinya. Syahwatnya tidak dimatikan, ya, tapi juga tidak dilepaskan begitu saja. Jadi orang yang punya iffah itu adalah yang bisa menempatkan syahwatnya secara proporsional. Nah, maka agama kita mengajarkan untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, maka kita mesti menempatkan potensi-potensi tadi, akal kita, emosi kita, syahwat kita secara seimbang dan proporsional. Nah, salah satu cara untuk bisa menempatkan kekuatan itu secara proporsional yaitu melalui ibadah puasa. Ibadah puasa ini salah satu pintu masuk
untuk memiliki kecerdasan-kecerdasan tersebut. Di dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Allah berfirman. Ini hadis separuhnya hadis qudsi, separuhnya hadis nabawi. Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajsibi." Semua amal yang dilakukan oleh anak cucu manusia itu untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan saya yang akan memberikan balasan kepada orang yang puasa. Wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Maka apabila ada salah seorang di antara kalian yang berada di suatu hari di mana ia puasa pada hari itu, janganlah ia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Janganlah ia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Dan jangan juga emosi, jangan marah-marah, jangan membentak. Fa idza syatamahu ahadun au qatalahu ahadun falyakul innimruun shaim. Kalau jika ada seseorang yang mengajaknya untuk bertengkar, berdebat, ya, mencaci makinya, tidak usah diladeni. Cukup katakan saja, sungguh saya sedang puasa. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Ya. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di hari kemudian nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bau kasturi. Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Dan untuk orang yang berpuasa dia punya dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan dua hal itu. Iza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia buka puasa, maka dia akan bergembira dengan buka puasanya. Wa iza laqiya rabba, dan nanti apabila ia berjumpa dengan Tuhannya di hari kemudian, fariha bi siyamihi. Dia akan bergembira dengan puasanya. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi hadis yang cukup panjang ini menjelaskan banyak hal kepada kita. Di awal hadis Nabi sampaikan bahwa semua amal yang kita lakukan untuk diri kita kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah. Puasa untuk Allah. Apa maksudnya puasa untuk Allah? Apakah salat, haji, umrah, bacaan Quran, zikir, doa, sedekah itu bukan untuk Allah? Ya, sejatinya semua ibadah itu untuk Allah. Tapi kenapa kemudian Allah dalam hadis qudsi tadi mengkhususkan puasa itu dan menyatakan itu untukku? Ulama kita mengatakan ini adalah idafatu tasyrif, penyandaran dengan maksud untuk memberikan kemuliaan. Karena dua benda saja yang sama persis benda itu nilainya bisa menjadi sangat jauh berbeda. Karena beda tempat melekatnya, beda tempat menempelnya. Contoh yang sederhana, ada dua tehel Pak, tehel. Ya, ini tehel bahannya sama, dibeli di toko yang sama, harganya sama persis. Tapi yang satu dilekatkan di lantai masjid, yang satunya dilekatkan di toilet. Nah, meskipun tehelnya sama, tapi nilainya kemudian akan menjadi sangat jauh berbeda. Yang kita lekatkan di lantai masjid, dia akan menjadi mulia. Kita tidak segan-segan, tidak ragu-ragu untuk meletakkan dahi kita di tehel tersebut, karena dia sudah menempel di lantai masjid. Tapi kira-kira adakah di antara kita yang mau untuk meletakkan dahinya di tehel yang dilekatkan di toilet itu? Tidak ada. Padahal tehelnya sama. Nilainya berbeda karena beda tempat melekatnya. Ketika misalnya ada kulit binatang, ya, atau yang lainnya dilekatkan pada mushaf Al-Quran, seandainya ada Pak, kita tidak ragu-ragu untuk memuliakannya, bahkan menciumnya. Tapi ketika misalnya dilekatkan di tempat yang lain, maka belum tentu dia mempunyai kedudukan yang sama. Jadi sesuatu itu berbeda nilainya karena beda tempat melekatnya. Ketika Allah mengatakan puasa itu untukku, ya, Allah ingin memberikan nilai lebih, memuliakan ibadah puasa tersebut. Kemudian di hadis tadi
Nabi juga sampaikan puasa itu junnah, ibarat perisai yang melindungi kita, sehingga kekuatan-kekuatan yang saya sebutkan di awal itu tidak kemudian lepas begitu saja, tidak ada kontrol, tidak ada kendalinya. Dengan puasa akal pikiran ini kemudian bisa dikendalikan. Dengan puasa emosi kita bisa dikontrol. Dengan puasa syahwat kita bisa dikontrol. Pendeknya kita dilatih, diajari dalam ibadah puasa tersebut untuk melakukan sesuatu bukan karena keinginan kita, tapi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan misalnya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pada waktu menjelang subuh itu kita tidak punya selera makan. Normalnya kita tidak ada selera makan pada jam-jam 3, jam 4 itu tidak ada selera makan kita. Tapi justru pada saat seperti itu kita diperintahkan untuk makan, diperintahkan untuk minum. Ya, paling tidak dianjurkan untuk itu. Sebaliknya di siang hari kita ingin sekali makan, ingin sekali minum. Tapi pada saat-saat seperti itu justru kita dilarang untuk makan dan minum. Allah ingin ajari kita untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu bukan karena keinginanmu, tapi lakukan dan tinggalkan sesuatu sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah SWT. Meskipun kamu tidak berselera makan pada jam ini, tidak berselera untuk minum, tapi karena Allah perintahkan, maka lakukanlah itu. Sebaliknya, meskipun kita ingin sekali makan, ingin sekali minum, tapi karena Allah memerintahkan untuk meninggalkannya, maka tinggalkanlah. Jadi intinya adalah lakukan atau tinggalkan sesuatu bukan karena keinginan kita, keinginan syahwat kita, tapi karena bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di hadis tadi disebutkan bahwasanya orang puasa akan berbahagia baik dengan puasanya maupun dengan buka puasanya. Ya, kalau di dunia kita gembira dengan buka puasa kita dan itu bisa kita rasakan. Di akhirat kita akan bergembira dengan puasanya. Karena salah satu yang bisa mensyafaati kita di hari kemudian adalah puasa selain Al-Quran. Nabi menceritakan di hari kemudian Al-Quran dan puasa akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Quran akan berkata, "Ai Rabb, mana'tuhun nauma bil laili." Wahai Tuhan, saya sudah halangi hambamu ini untuk tidur di malam hari. Gara-gara membaca saya ya Allah dia tidak tidur. Karena itu izinkan saya untuk membalas apa yang dia lakukan itu. Fasaffi'ni fihi. Izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu puasa juga berkata, "Ai Rabb, mana'tuhu ta'ama wasyahawata bin nahar." Saya sudah halangi hambamu sehingga dia tidak makan, dia tidak menyalurkan syahwatnya di siang hari. Itu dia lakukan demi saya ini ya Allah, kata puasa. Maka izinkan saya untuk membalas apa yang dia lakukan. Fasaffi'ni fihi. Izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayusaffa'ani. Allah izinkan kepada Al-Quran. Allah izinkan kepada puasa untuk memberikan syafaat. Maka dengan syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa, ada hamba kata Nabi SAW tadinya akan dimasukkan ke neraka, tapi karena syafaat Al-Quran, syafaat puasa, tidak jadi dia masuk neraka. Ya, terhalang dia masuk neraka dan sebaliknya langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini, insyaallah bisa menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kecerdasan akal fikiran, yang mempunyai kecerdasan emosional dan mempunyai kecerdasan spiritual, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan lebih-lebih dimuliakan di hari kemudian kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.